Kita akan langsung berdialog dan juga berbincang dengan Pak Samuel Huta Barat dan nanti juga akan ada Ibu Rosi Simanjuntak ya Pak ya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau ke Pak Samuel Huta Barat terlebih dahulu Pak. Hingga sejauh ini bagaimana keluarga Pak Samuel Huta Barat melihat jalannya proses persidangan yang begitu panjang Pak? Iya, proses persidangan yang sudah kita ikuti mulai dari bulan 10 tahun yang lalu hingga saat ini begitu panjang dan begitu melelahkan sebenarnya. Tapi demi mencari keadilan kita harus bersabar menunggu hasil daripada keputusan majelis hakim yang akan diputuskan pada hari ini. Dan di dalamnya pun kita kiranya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi kematian anak kita almarhum Joshua. Sebelum sidang putusan ini atau vonis kita tahu terlebih dahulu sudah dituntut para terdakwa. Ferdy Sambo dituntut seumur hidup, kemudian Putri Cenrawati dituntut 8 tahun penjara dan yang lain juga Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal 8 tahun, Richard Eliezer 12 tahun. Bagaimana keluarga Pak Samuel melihat tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Pak Samuel? Ya. Di awal persidangan memang jaksa penuntut umum sudah mendakwakan kepada para tersangka yang 5 orang kalau nggak salah. Dakwaannya itu di sana pasal 340, yaitu hukuman di sana hukuman mati seumur hidup dan hukuman paling lama penjara 20 tahun. Dan di akhir persidangan jaksa penuntut umum sudah menuntut mereka satu persatu mulai dari Ferdy Sambo hukuman seumur hidup. Jadi dalam hal ini saya rasa kami sangat berharap majelis hakim pada putusan pada hari ini kiranya majelis hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan bagi anak kita almarhum Joshua dan bagi kami keluarga, kiranya diterapkan di sana hukuman yang sangat maksimal buat Ferdy Sambo. Sebab dialah yang menjadi aktor intelektual menciptakan ataupun membuat skenario pembunuhan berencana ini. Hukuman seperti apa Pak yang pantas maksimal? Berarti berharap Ferdy Sambo ini dihukum? Ya, seperti saya utarakan tadi, hukuman di pasal 340, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara paling lama. Jadi yang sangat kami harapkan maksimal yaitu hukuman mati. Biar jangan ada lagi Sambo-Sambo berikutnya di kemudian hari, dan biar jangan ada lagi korban-korban Joshua di kemudian hari. Selain Ferdy Sambo ada terdakwa lain Pak, ada Putri Cenrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer yang kemarin mendapat tuntutan 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Bapak melihat angka-angka atau hukuman pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan ini seperti apa Pak? Terkait dengan si Putri. Putri itu sepengetahuan kita mengikuti fakta-fakta di persidangan bahwa Putri itu adalah menurut saya ya adalah seorang yang menyulut jadi pemicu terjadinya pembunuhan berencana ini. Putrilah yang membisikkan sesuatu kepada si Ferdy Sambo, makanya Ferdy Sambo begitu terpancing emosinya, membuat suatu keputusan yang salah melanggar hukum, padahal dia adalah seorang irjen, seorang polisi bintang 2, seharusnya dia itu adalah panutan di tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah instansi kepolisian. Malah dia mengambil tindakan yang salah. Oleh karena itu terpancing emosi ini adalah dari si Putri Cenrawati. Cenrawati ini tentu dia sangat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di lingkup mereka itu. Jadi si Putri ini pun dari awal dia mengetahui semua persoalan ini, tidak ada rasa iba ataupun rasa keibuan ditunjukkannya untuk kematian almarhum Joshua. Oleh karena itu menurut kami memohon kepada majelis hakim supaya diterapkan juga hukuman yang maksimal. Putri Cenrawati juga semua dikatakan atau banyak pihak lain beranggapan bahwa tidak ada upaya untuk mencegah begitu tidak ada upaya oleh Putri Cenrawati. Setuju dengan tanggapan itu Pak? Memang ya kita ikuti, dia kan dari Magelang hingga ke Saguling. Waktu dia menurut fakta di persidangan memanggil si Kuat Ma'ruf ke naik lift ke lantai 3, apa yang dibicarakan di sana kita tidak mengerti. Dan menurut keterangan Eliezer dia itu mengetahui rencana si Ferdy Sambo. Dan di TKP pun di Duren 3 dia mengetahui, dan dia sedikit pun tidak ada mencegah. Dan dia pun dengan almarhum serempak dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 dengan alasan mengadakan isolasi mandiri. Jadi seperti saya utarakan tadi bahwa dia itu tidak ada menunjukkan rasa seorang ibu
Kalau saya melihat dia itu adalah wujudnya aja seorang perempuan, hati naruninya di mana. Sedangkan dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Jadi saya sangat menyesalkan sikap si Putri ini. Baik. Pak Samuel, kita tahan, kita juga ingin dengar bagaimana kondisi dari Ibu Rosti Simanjuntak yang sedang dalam perjalanan. Selamat pagi Ibu Rosti, sudah tersambung bersama kami Ibu Rosti. Selamat pagi Mas Rizky Darmawan. Baik Ibu Rosti, ini sedang perjalanan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Ibu ya. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga di sidang yang bisa dibilang ini merupakan babak akhir Bu? Vonis penentuan para terdakwa menjadi terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat almarhum anak Ibu Rosti. Nah, akhir daripada persidangan ini memang bagi kami keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum Yosua adalah menunggu momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu selama ini, persidangan akhir ini. Semoga nanti persidangan berjalan lancar dan oleh hakim memutuskan perkara persidangan pembunuhan berencana ini dengan seadil-adilnya. Ada persiapan khusus yang dilakukan oleh keluarga Ibu menghadapi sidang vonis ataupun putusan ini bersama siapa saja Ibu ini pihak keluarga datang untuk menyaksikan sidang akhir atau vonis dari yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Persiapan kami sebagai keluarga yaitu pertama menyiapkan kesehatan mental dan pikiran kami agar kami bisa fokus di dalam menghadiri persidangan ini bersama anak dan bapak ke Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta ini, agar nanti kami tetap boleh fokus di dalam mendengarkan tuntutan atau vonis daripada hakim untuk terdakwa yang 5 orang yaitu Ferdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, RR dan Baradae. Baik Ibu Rosti, saya ingin tahu Ibu Rosti bagaimana tanggapannya melihat segala proses hukum persidangan yang sudah berlangsung hingga saat ini. Ini merupakan proses yang panjang dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, proses hukum ini dari awal Oktober sampai sekarang memang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat membutuhkan waktu dan tenaga pikiran buat kami untuk selalu mengikuti proses persidangan dengan baik dan kami bisa juga hadir di dalam persidangan untuk mendengarkan vonis ini. Semoga vonis persidangan ini boleh kami keluarga mendapatkan hukuman kepada yang seadil-adilnya daripada hakim nantinya. Kalau Ibu Rosti melihat fakta-fakta persidangan yang telah muncul selama ini, selama jalannya persidangan, bagaimana tanggapan Ibu Rosti? Untuk itu semua kepada tuntutan jaksa penuntut umum, kami memang untuk Ferdi Sambo yaitu seumur hidup. Di sana kami juga ada merasa sebagai orang tua atau almarhum dari ibunda dari almarhum Nofriansyah Yosua sangat kami merasakan kecewa. Namun seumur hidup di sana memang sudah terpenuhi yaitu pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Cuman harapan kami karena dia sebagai otak di dalam pembunuhan ini semoga nanti hakim bisa memutuskan hukuman semaksimalnya itu hukuman mati buat Ferdi Sambo. Dan begitu juga Putri sebagai pemicu atau biang kerok di dalam pembunuhan berencana ini, kami mengharapkan apalagi saya seorang ibu, bagaimana Putri mengetahui semua dan dia adalah membuat kejahatan di dalam pembunuhan ini terhadap suaminya dan kepada anggotanya semua CS, ajudannya dan ART-nya. Jadi Putri pantas diberikan hukuman semaksimalnya atau hukuman seberat-beratnya. Karena di sana dia selalu memfitnah anak yang sudah mati dan tidak ada hati nurani ataupun rasa manusia sebagai ibu yang telah melahirkan anak. Memang dia perempuan yang wujudnya aja manusia tapi hatinya adalah hati pendusta dan hati iblis. Dan buat KM dan RR, semoga nanti hakim memberikan juga hukuman semaksimalnya karena mereka mengetahui dan berperan aktif di dalam pembunuhan berencana terhadap anak saya mulai dari Magelang sampai ke Saguling bahkan di Duren 3. Mereka mengetahui dan tahu akan rencana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua. Baik Ibu Rosti, kita tahan terlebih dahulu. Pak Samuel juga kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lanjut berbincang usai breaking news kasus Sambo usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa.